Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan melakukan bersih-bersih. Jadi sesuai judul, saya akan melakukan bersih-bersih evaporator karena AC saya itu ketika dinyalakan bau asam, apek dan kurang segar. Tapi yang akan saya lakukan nanti itu tidak cuma membersihkan kisi-kisi AC saja, tapi bagian evaporatornya juga akan saya bersihkan dengan pengecekan endoskopi ala-ala dengan HP yang seadanya yang saya punya. Seperti apa videonya? Saksikan sampai akhir, jangan di skip-skip biar nanti teman-teman bisa paham. Jadi yang akan saya lakukan itu nanti pembukaan glove box dulu. Nanti kita cabut pinnya sini dan kuncian bagian atasnya tadi. Jadi ketika pin ini nanti dicabut, otomatis bagian glove boxnya ini bisa kita cabut. Di situ ada dua pin dan untuk pengunci di dalam ada dua. Jadi nanti untuk video pencopotannya akan saya skip karena tidak memungkinkan. Dan ini sudah saya copot bagian glove boxnya. Jadi bisa dilihat itu untuk bagian blower AC-nya. Nanti kita copot dulu bagian blower AC-nya, itu nanti ada 3 baut. Itu bisa kita copot menggunakan obeng plus atau obeng kembang dari bagian bawah ini. Nah, ini untuk baut satunya 2 dan satunya nanti di sini 3 dekat dengan soket si blower AC-nya. Kemudian nanti untuk blower AC-nya setelah dicopot, kabelnya ini juga akan kita copot untuk kita lakukan pembersihan biar debu-debu itu hilang semua. Jadi biasanya kalau mobil jarang dibersihkan blower AC-nya atau dari baru belum dibersihkan, itu nanti itu kotor sekali. Dan untuk pembersihannya nanti bisa lewat bagian atas ini. Itu kita akan mencopot dulu atau melepas dulu bagian filter kabinnya atau filter AC. Ini biasanya juga kotor, tapi kalau di tempat saya ini mungkin masih agak bersih karena belum lama saya ganti. Cuman AC-nya tetap aja bau asem kalau habis dinyalakan. Nah, ini kotor sedikit aja. Nanti akan saya bersihkan dulu. Jadi kalau untuk kisi atau filter kabin ini nanti kita bisa beli, harganya kalau nggak salah nggak sampai 50.000. Nanti kita bersihkan atau kita ganti kalau sekiranya sudah kotor sekali. Dan sekarang kita buka baut bagian blower AC, kita kendorin aja. Ini nggak sulit, jadi langsung bisa kita kendorin 3 baut. Jadi saya akan melakukan pengecekan atau endoskopi ala-ala dengan menggunakan HP aja. Nanti kita lihat gimana dalam evaporatornya, karena biasanya kalau AC bau ketika dinyalakan itu evaporatornya kotor atau biasanya ada seperti lendir, endapan-endapan di situ. Itu yang menimbulkan bau, bisa jadi apek atau asam atau bau-bau yang lain yang tidak sedap ketika AC dinyalakan. Nah, bisa dilihat kalau ini sudah saya copot bagian blower AC-nya. Ini nanti akan saya bersihkan juga. Kemarin juga sudah sempat saya bersihkan, jadi ini nggak terlalu kotor banget. Tapi kemarin waktu saya bersihkan itu saya nggak sampai evaporatornya, hanya blower AC-nya sama filter AC aja saya ganti. Kalau ini nanti saya akan melakukan pengecekan di bagian evaporatornya langsung melalui lubang di atas itu.
itu nanti sebelah kanan itu langsung kehubung ke evaporator. Jadi saya akan melakukan pengecekan menggunakan HP seberapa kotor atau seperti apa kondisi dari evaporator mobil saya ini yang menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi ini saya lakukan pengecekan, bisa dilihat kalau di situ bagian bawahnya agak hitam-hitam atau kemungkinan ada endapan evaporatornya. Jadi itu bisa jadi yang menimbulkan bau-bau tidak sedap atau bau asam kalau di mobil saya ini, bisa jadi itu. Jadi kemungkinan itu seperti lendir-lendir yang bau, dan nanti akan saya bersihkan. Dan saya menggunakan 2 buah semprotan ini saya nggak di endorse, tapi saya gunakan yang kecil ini atau yang evaporator cleaner ini nanti untuk menyemprot evaporatornya. Ini kalau nggak salah saya kemarin beli itu sekitar satunya 20.000. Jadi untuk 2 ini sekitar 40 ribuan. Tapi nanti tergantung dari daerah teman-teman semua. Ini nanti yang akan saya semprotkan ke bagian evaporator, dan sudah include selang untuk penyemprotannya. Sedangkan yang satu ini yang besar atau AC cleaner itu nanti yang akan saya semprotkan di bagian kisi-kisinya. Jadi pembersihan saya ini nanti nggak cuma di kisi-kisinya aja, tapi evaporatornya juga akan saya semprot menggunakan cairan yang kecil tadi, dan untuk kisi-kisi AC saya akan lakukan penyemprotan menggunakan AC cleaner ini. Jadi biar sumber-sumber baunya bisa hilang semua, tidak hanya kisi-kisi AC saja yang disemprot. Seperti itu. Jadi ini saya langsung masukkan saja selangnya di bagian lubang evaporatornya atau yang terhubung ke evaporator tadi itu. Saya masukkan dan saya semprotkan. Sebenarnya untuk cara ini yang lebih efektif itu tangan kiri itu nanti mengarahkan ke bagian evaporatornya dan tangan kanan nanti menyemprotkan. Tapi karena ini saya memvideokan, jadi hanya bisa menggunakan satu tangan saja untuk menyemprot. Jadi mohon maaf nanti kalau di video ini penyemprotannya tidak terlalu pas, karena saya cuma hanya menggunakan satu tangan saja. Jadi bisa dilihat sudah saya semprotkan cairan evaporator cleanernya ke bagian evaporator dan kena ke bawah-bawahnya itu. Jadi kalau di tempat mobil saya ini evaporatornya nggak terlalu kotor di bagian kisi-kisi, hanya saja di bagian bawah itu seperti ada endapan lendir atau endapan kotoran. Jadi yang saya bersihkan di bagian bawahnya. Nanti misalkan teman-teman mau pembersihan lebih bersih lagi, itu bisa dilakukan dengan air sabun dan disemprot menggunakan semprotan tanaman. Nanti dikasih selang panjang, kemudian disemprotkan bagian kisi-kisi evaporatornya, itu bisa lebih bersih lagi. Tapi kalau di saya ini karena memang fokusnya untuk membersihkan endapan-endapan yang bagian bawah, jadi hanya saya semprotkan saja menggunakan evaporator cleaner ini. Jadi bisa terlihat di situ foam dari evaporator cleanernya sudah mulai penuh di bagian bawah evaporator dan di ruangan depan evaporator ini. Jadi nanti saya semprotkan terus sampai sekiranya penuh di bagian bawah evaporator, atau sampai cairan atau foam satu kaleng ini habis juga tidak apa-apa, karena nantinya kalau AC sudah dinyalakan ini akan bercampur dengan air dan terbuang melalui lubang pembuangan air AC. Nah, bisa dilihat kalau di sini saya menyemprotkannya agak miring, karena mohon maaf ini saya cuma menggunakan satu tangan saja dan satunya harus merekam video dan memasukkan HP ke dalam lubang untuk endoskopi ala-ala ini.
Jadi nanti misalkan teman-teman praktek nanti bisa lebih enak kalau menggunakan tangan dua, bisa lebih bersih lagi. Jadi nanti bisa kita bersihkan bagian dalam-dalam ini, bisa kita lap, dan bau dari si foam pembersihnya ini juga segar, jadi kemungkinan nantinya akan membuat udara yang ada di dalam kabin itu lebih segar dan tentunya gak akan bau lagi. Jadi ini kalau di tempat saya semprotkan aja semuanya sampai satu kaleng itu habis, kemudian nanti akan saya diamkan saja, nantinya akan keluar melalui lubang pembuangan AC. Dan ini sembari kita tunggu yang bagian bawah, dan sudah saya pasang juga tadi blower AC nya yang sudah dibersihkan. Sekarang kita akan melakukan pembersihan di kisi-kisi AC. Jadi biar lebih maksimal, kisi-kisi AC juga akan saya bersihkan menggunakan AC cleaner. Jadi kita semprotkan aja biasa melalui kisi-kisi AC. Sekali lagi ini saya mohon maaf kalau cara saya menyemprot itu tidak bisa maksimal karena saya memegang satu tangan dan satunya memegang kamera. Jadi nanti untuk bagian kisi-kisi AC bisa kita semprotkan semua sampai penuh, kemudian kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Dan biasanya kalau setelah kita semprotkan seperti ini nanti ada beberapa tetesan-tetesan di bagian bawah dashboard, itu biasa. Dan ini untuk bagian kanan sudah saya semprotkan. Ini untuk bagian atas, kisi-kisi atas. Oh iya, dengan cara ini tentunya kita lebih menghemat biaya karena kita tidak perlu membawa ke bengkel dan melakukan pembongkaran di bagian evaporatornya untuk membersihkan AC. Jadi tentunya ini lebih cepat dan lebih murah. Nah, sebenarnya yang bagian lain tadi saya semprotannya sampai selangnya itu masuk semua. Jadi pembersihannya itu di ujung dan sampai dengan masuk ke dalam. Tujuannya untuk kita membersihkan lubang di dalam kisi-kisi ini. Jadi nggak cuma di bagian kisi-kisi luarnya saja, tapi bagian lubang sampai dalamnya itu kita bersihkan juga. Karena ini di tulisan dari AC cleanernya itu untuk menghilangkan bakteri. A few moments later. Dan ini sudah 5 menit. Kemudian akan saya hidupkan mobilnya. Untuk kita merasakan bagaimana efek dari pembersihan evaporator tanpa bongkar dashboard dan pembersihan kisi-kisi AC ini. Kita langsung nyalakan AC. Saran saya langsung di volume yang paling kencang aja di blower AC-nya. Dan ini sudah keluar AC-nya. Udaranya juga segar, sudah tidak berbau lagi. Jadi kemungkinan akan balik bau itu sedikit karena kita membersihkannya tidak hanya di kisi-kisi saja, karena biasanya kan orang-orang membersihkan hanya di kisi-kisi saja, tapi ini saya bersihkan sampai dengan evaporatornya. Ini sudah bisa saya rasakan kalau udaranya sudah berbeda dan sudah
tidak berbau lagi, atau baunya itu sudah segar lagi. Kalau sebelumnya kan bau asam, kadang bau apek seperti itu, ini sudah segar. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.